Bab 1756. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, Lucky, 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 brengsek, brengsek, brengsek. Orang ini tidak bernama Lucky, dia bernama Lu Chen. Lu Chen memiliki teknik penyamaran yang canggih. Dia sering menggunakan nama samaran Lucky dan bercampur dengan berbagai ras untuk menangkap ikan. Hingga saat ini, ras monster masih memburunya. Saya tidak pernah membayangkan orang ini berani memasuki wilayah saya dan mengganti namanya tanpa mengubah nama belakangnya. Sungguh berani. Bajingan ini benar-benar sampai di sana lebih dulu, dan bahkan mengambil tulang hitam dan bangau milikku. Itu adalah kejahatan keji, dan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Jika aku membiarkan orang ini pergi hidup-hidup, nama keluargaku bukan Ming, tapi nama belakangnya Lu. Dalam sekejap, wajah Ming Li benar-benar hitam, seluruh tubuhnya menjadi bersemangat, dan dia menghentakkan kakinya dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak memahamiku dengan baik? Du Wang tercengang. Lu Chen itu adalah Lucky yang kamu sebutkan. Dia bukan dari klan Ming kita, tapi talenta terbaik umat manusia. Apakah bajingan itu yang membawanya ke sini? Ming Li tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dia menggaruk rambutnya dengan kedua tangan, dan menjadi gila. Klan Ming kita pasti memiliki hantu batin, aku akan menyeret hantu ini keluar, dan sobek-sobek. Saya tidak tahu tentang raja ini, tetapi Lucky mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk menegosiasikan kesepakatan dengan saya karena dia mengatakan dia diperintahkan oleh seorang kenalan. Du Wang tidak tahu banyak hal, dia hanya mendengarkan sebentar, dan terus bingung, adapun dengan siapa dia kenal, raja ini tidak terlalu sibuk, jadi tentu saja dia tidak akan bertanya. Petik 2. Apakah dia datang sendirian? Ming Li mengertakkan gigi dan bertanya. Tidak, dia membawa menantu perempuan barunya bersamanya, dan hubungannya menjadi lebih baik, berpegangan tangan sepanjang waktu. Du Wang mengatakan yang sebenarnya, dan tidak bisa menahan kekagumannya, istrinya sangat cantik, dia benar-benar cantik. Raja ini telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat wanita seperti Mei Cheng. Petik 2. Cantik. Ming Li mengerutkan kening, tidak percaya dan mulai mengutuk. Sialan, itu pasti wanita roh terkutuk itu, dialah satu-satunya yang bisa disebut cantik. Ming Li mengenang bahwa di tanah kekacauan, ada seorang wanita roh cantik di samping Lu Chen, dan dia masih ingin menikahi Fei Fei saat itu. Tapi wanita ras roh ini sangat kuat dalam pertempuran, dan dia telah bertarung melawannya di medan perang raja sejati setengah langkah di kota Fenghuo. Dia masih bekerja sama dengan King Xuani untuk bisa mengalahkan wanita spirit raja itu, kesannya bukannya tidak mengesankan. Saat ini, Du Wang berkata bahwa ada wanita cantik di samping Lucky, dan kemungkinan besar itu adalah wanita roh. Mingzi, aku setengah mengerti apa yang kamu katakan, bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Kata Raja Du, Lucky itu adalah Lu Chen dari ras manusia, dan menantu perempuan itu adalah wanita dari ras roh. Tak satu pun dari mereka berasal dari ras Ming. Du Wang, kamu telah tertipu. Ming Li sangat marah dan menyesal hingga dia ingin langsung membentur tembok seperti Du Wang. Jika dia tahu bahwa Lu Chen memiliki kekuatan yang begitu besar, dia tidak akan pernah mengungkapkan pil tulang lapuk abadi. Tapi dia tidak bisa memahaminya dalam keadaan linglung, ras manusia dan ras Ming benar-benar berbeda, dan auranya juga sangat berbeda. Lu Chen menipu raja agar mempercayainya. Pada awalnya, dia tetap memegang tangan dan tidak mengungkapkan bahwa tulang bangau Suandan ada di tangan Du Wang. Sekarang tidak apa-apa, Lu Chen tidak hanya menemukan gua neter, tetapi juga secara akurat menemukan Raja Du, dan dia benar-benar membeli pil bangau Suandan untuk emas dan perak, seperti melihat hantu di siang hari. Dunia macam apa ini? Operasi pertunjukan macam apa yang dimainkan Lu Chen? Dia menjadi gila, hanya kamu yang ditipu, dan seluruh keluargamu telah ditipu. Du Wang menahan Ming Li untuk waktu yang lama, dan akhirnya marah, keluarlah dari gua raja ini, aku tidak ingin melihatmu. Adikmu, raja ini telah hidup puluhan ribu tahun, dia secerdas hantu, apakah dia akan ditipu oleh orang lain? Adikmu, bukankah kamu mencemarkan nama baik raja ini? Kakakmu, 80 juta kati batu roh bermotif biru dengan kemurnian tinggi, yang raja ini menghabiskan seluruh hidupnya dengan cerdik ditipu dari tangan Lucky, aman dan terlindungi. Adikmu, raja ini sangat cerdas,
jadi dia membayar Lucky Kang 4 kali lipat, siapa yang berbohong kepada siapa. Raja Du, Lucky tadi adalah ras manusia, dan dia mengambil tulang bangau Suandan, harta klannya, darimu, bisakah kamu menanggungnya? Mingli sedang terburu-buru, dan kepalanya menjadi panas untuk beberapa saat, jadi dia bahkan memerintahkan Du Wang untuk melakukan sesuatu. Kamu harus segera mengejarnya, mengejar kembali tulang bangau Suandan, dan menghancurkan Lucky palsu itu sampai mati. Sombong, bahkan ayahmu, penguasa dunia bawah, tidak berani memerintahkan raja ini melakukan sesuatu. Kamu, seorang anak muda, berani mendikte raja ini. Apakah kamu tidak sabar? Raja Du sangat marah, dia tidak ragu-ragu sama sekali, dan berkata, Lucky itu memiliki energi gelap di tubuhnya, dia pasti anggota klan Ming kita, dan dia jelas bukan palsu. Hanya bercanda, dia adalah Hades yang agung melebihi raja sebenarnya, dia telah membaca banyak orang, dan dia memiliki mata emas, jadi dia tidak tahu apakah Lucky itu palsu. Jika dia benar-benar berdagang dengan barang palsu, bukankah dia akan menjadi lelucon jika dia bijaksana sepanjang hidupnya? Oleh karena itu, dia harus sangat yakin pada penglihatannya sendiri, bahwa Lucky bukanlah palsu. Bagaimana Lucky bisa menjadi palsu? Lucky tidak mungkin palsu. Lucky tidak boleh palsu. Jadi, meski dia sangat marah, dia sebenarnya cukup bingung. Jika Lu Chen benar-benar palsu, itu akan menjadi masalah besar, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Pangeran Du, harap tenang. Mingzi bingung sejenak dan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Saya harap Raja Du tidak mempedulikan Mingzi demi Tuan Ming. Raja sebenarnya yang menemaninya panik, takut Du Wang mau tidak mau mengambil tindakan, jadi dia segera membungkuk dan mengaku bersalah pada Mingli. Kalian berdua keluar dari wilayah raja ini, dan kalian tidak diperbolehkan melangkah ke ujung sungai Styx, atau jangan salahkan bawahan raja yang kejam ini. Du Wang mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan langsung mengusir tamu itu. Aku akan pergi. Setelah raja yang sebenarnya selesai berbicara, dia menarik Mingli dan berjalan keluar. Raja Du, pakaian apa yang dikenakan Lucky dan wanita itu? Mingli sedang terburu-buru, dan bertanya lagi. Mereka memakai pakaian brokat mahal, mereka terlihat seperti anak-anak keluarga kaya. Setelah Raja Du menjawab, dia berhenti bicara. Pakailah baju brokat. Raja yang sebenarnya menamparkan kepalanya dan berkata, Mingzi, dalam perjalanan kita datang tadi, di tengah gunung, aku melihat seorang pria dan seorang wanita yang sepertinya mengenakan pakaian brokat dan sedang menuruni gunung. Kenapa, aku tidak melihatnya? Petik 2. Jawab Mingli tanpa sadar. Kami datang dengan cepat, dan mereka pergi dengan cepat, tetapi mereka terlalu jauh dari kami, dan Anda tidak dapat melihat mereka dengan kultivasi Anda. Saya hanya berhasil melihat sedikit dari mereka, belum lagi saya hanya melirik mereka sebentar, dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Jika Raja Du tidak mengatakan itu, aku tidak akan mengingatnya. Kata Raja yang sebenarnya, cepat, mereka belum pergi jauh, ayo kita kejar mereka. Mingli berlari keluar gua, bergegas mendaki gunung, dan mengejar sungai Ming. Pada saat ini, Lu Chen menarik Lingua keluar dari gunung, dan berlari menyusuri sungai Styx mengikuti jalan yang dia datangi ke sini. Lu Chen, seseorang mengikuti di belakang. Sambil berlari, Lingua tiba-tiba merasakan sesuatu dan langsung berbicara. Yah, aku juga merasakan aura pembunuh datang tepat dari belakang. Lu Chen mengangguk. Ada 2 orang, dan salah satunya memiliki nafas raja sejati. Lingua berhenti sejenak, lalu berkata, mungkinkah Raja Du menemukan sesuatu dan mengejarnya? Itu bukan Raja Du. Nafas Raja Du lebih kuat, tapi nafas raja sejati ini jauh lebih lemah. Mungkin dia adalah raja sejati yang baru. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, tapi tidak peduli siapa itu, mengejar kita dari belakang bukanlah hal yang baik. Tidak peduli raja macam apa yang sebenarnya, kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang bisa kita tandingi, apa yang harus kita lakukan? Lingua bertanya lagi, ketika kami pergi, kewaspadaan kami melemah, dan kami membuat kesalahan dan tidak memulai lari ringan kekaisaran. Lu Chen menghela nafas, dan berkata, buka sekarang, lari lebih cepat, lari secepat yang kamu bisa, dan lihat apakah kamu bisa menyingkirkan raja sebenarnya di belakang. Bagaimanapun, Lu Chen dan Lingua memulai Yu Guangbu pada saat yang sama, dan mengedarkan energi sebenarnya dari seluruh tubuh, menjadikan kecepatan Yu Guangbu menjadi ekstrim. Saat berikutnya, keduanya melintas melewati tepi sungai Styx seperti kilatan meteor,
begitu cepat hingga hanya tersisa hantu di sepanjang jalan. Mingli dan Raja sebenarnya yang mengejarnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Sial, aura mereka semakin menjauh. Jika kita tidak memikirkannya, mereka akan kabur. Mingli menangis. Jangan khawatir, Mingzi, bawahanku baru saja dipromosikan menjadi Raja Sejati, dan kecepatan mereka meningkat pesat. Mereka tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Kata Raja yang sebenarnya, kamu tidak tahu, Lu Chen memiliki gerak kaki tingkat tinggi, kecepatannya di luar imajinasimu. Wajah Mingli muram, dan dia berkata lagi, ketika dia berada di tanah kekacauan, lebih dari selusin Raja Sejati setengah langkah tidak dapat menjebaknya karena kecepatannya yang cepat. Di bawah Raja yang sebenarnya, tidak peduli gerak kaki apa yang kamu gunakan, kamu tidak bisa lebih cepat dariku. Raja yang sebenarnya berpikir sejenak, lalu berkata, jika saya tidak menunggu Mingzi, saya akan bisa menangkap mereka. Kalau begitu kamu maju selangkah dan tangkap Lu Chen dan gadis ras roh itu, dan tunggu sampai aku menangani mereka. Mingli mengangguk, lalu berkata sambil menyeringai, aku akan memotong Lu Chen menjadi beberapa bagian, mengunci Yuan Shen, dan menyiksanya perlahan, sehingga dia tidak bisa hidup atau mati. Dan gadis ras roh itu, saya akan menghapuskan kultivasinya dan menjadikannya istri saya. Petik 2. Itu wanita dari ras yang berbeda. Tidak apa-apa bagi Mingzi untuk bermain dengannya. Tidak pantas menikahinya sebagai seorang istri. Raja yang sebenarnya tiba-tiba mengerutkan kening, merasa bahwa gagasan Mingli terlalu aneh dan tidak masuk akal. Saat ras roh lahir, ia harus bersekutu dengan ras manusia, dan akan menjadi ras musuh di masa depan. Sebagai Mingzi, Mingli menikahi wanita dari klan musuh, bukankah itu menjadi alasan? Wanita itu luar biasa cantik. Wanita tercantik di klan Ming kita bahkan tidak 1/10 dari dirinya. Kecantikan seperti ini sulit didapat. Jika kamu menemukannya, kamu tidak bisa melepaskannya. Mingli terkekeh, dan menjelaskan seperti ini, hanya kecantikan seperti ini yang pantas untuk Ben Mingzi. Itu hanya untuk bersenang-senang, sudah ketinggalan zaman. Mingzi, apakah kamu ingin membalas dendam, atau kencan buta? Raja yang sebenarnya berkata dengan marah. Balas dendam tingkat tertinggi adalah menikahinya dan bermain dengannya seumur hidup. Mingli berkata dengan bangga. Baiklah, Raja yang sebenarnya menjawab tanpa daya, lalu meninggalkan Mingli, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Lu Chen di depannya. Mingli hanyalah Raja Sejati setengah langkah, jadi kecepatannya secara alami tidak secepat dia. Jika dia mengejar Mingli, itu akan menjadi beban, dan dia mungkin tidak akan bisa mengejar Lu Chen. Dan jika dia mengejarnya sendirian, dia pasti akan melakukannya. Memang sama, dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Lu Chen sudah merasakan bahwa nafas Raja Sejati semakin dekat, dan tekanannya semakin besar. Apakah ini kecepatan Raja sungguhan? Sambil berlari dengan liar, Lu Chen mengerutkan kening, dan bahkan wajahnya menjadi serius. Tentu saja tidak, Raja yang sebenarnya ini relatif lemah dan tidak cepat. Linghua menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, para tetua klan roh kita semuanya adalah Raja tua yang sejati, kecepatan mereka sangat cepat, bahkan jika Yu Guangbu adalah langkah surgawi tingkat tinggi, ia tidak dapat mengalahkan mereka. Jika Raja yang sebenarnya di belakang sedikit lebih kuat, dia pasti sudah mengejar kita sejak lama. Dari sudut pandang ini, hanya masalah waktu sebelum dia menyusul kita. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, jika kamu dan aku bergabung, bisakah kita melawan Raja Sejati yang lemah? Mungkin tidak. Raja yang sebenarnya memiliki kekuatan Liu He, meskipun hanya ada satu kekuatan, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak. Kata Linghua, menjadi Raja Sejati berarti mencapai dunia, secara umum menutup keenam indera. 1 mata, 2 telinga, 3 hidung, 4 lidah, 5 hati, dan 6 pikiran. Raja Sejati yang terlemah, baru saja menutup indera penglihatannya, dan hanya mengembangkan kekuatan gabungan. Raja yang sebenarnya memisahkan diri dari budidaya fisik dan mencapai tingkat budidaya spiritual, dan kekuatannya telah disublimasikan, yang tidak bisa dilawan oleh pejuang yang bukan Raja Sejati. Itu akan sedikit merepotkan. Alis Lu Chen mengerutkan kening lebih dalam. Mungkinkah, seperti yang dikatakan orang tua buta itu, dia harus mengorbankan pedang ketujuh yang menebas langit untuk melawan Raja yang sebenarnya. Maka dia setidaknya harus memperbaiki tato tulang, dan memiliki kekuatan tato tulang,
sehingga dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk mengaktifkan pedang ketujuh Zantian. Namun saat ini, ia hanya memiliki kekuatan-kekuatan, dan perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengaktifkan pedang ketujuh Zantian. Tiba-tiba, transmisi suara datang entah dari mana, dan itu benar-benar masuk ke telinga Lu Chen. Memasuki sungai Styx, kamu bisa menahan nafas apapun, dan kamu bisa menyingkirkan para pengejarnya. Raja Du, Lu Chen membuka matanya dan tertegun di tempat. Nada transmisi suara ini terlalu familiar, baru saja saya mengobrol dengan pemilik transmisi suara ini, siapa bukan Du Wang. Namun, Raja Du tidak muncul, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Cepatlah, atau raja sebenarnya di belakang akan menyusul, dan raja ini tidak akan bisa menyelamatkanmu. Transmisi suara Raja Du terdengar lagi. Memang benar, para pengejarnya semakin dekat, dan mereka akan tiba sebentar lagi, jadi Lu Chen tidak punya waktu ekstra untuk memikirkannya. Masuk ke Styx, Lu Chen tidak terlalu peduli, dia menarik Lingua dan langsung melompat ke sungai Styx. Saat dia memasuki sungai, Lu Chen menyadari bahwa dia telah ditipu. Raja Du sangat khawatir dan baik hati. Styx memiliki energi yin dan yang kuat, yang dapat memblokir semua aura, tetapi juga menghapus rantai rune pada dirinya, dan langsung mengembalikannya ke bentuk aslinya. Ini sangat buruk. Jika Raja Du memperhatikannya, dia pasti melihat bahwa wujud aslinya adalah ras manusia, bukan klan Ming. Selanjutnya Raja Du pasti akan mengambil tindakan, dia dan Lingua akan mati tanpa tempat untuk mati. Lu Chen, kita kembali ke bentuk semula, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lingua, yang selalu begitu tenang, panik saat ini, dan dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen. Aku tertipu oleh rubah tua itu, Raja Du, dan sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lu Chen sedikit kesal, tetapi ketika dia menoleh dan memikirkannya, dia juga merasa bahwa itu adalah takdir. Bahkan jika dia tidak menyukai rencana Raja Du dan ditangkap oleh Raja sebenarnya di belakang, dia dan Lingua tidak bisa melawan, dan mereka mati secara alami, namun, Lu Chen merasa akan menjadi jalan buntu jika dia tidak bisa memasuki sungai Styx, dan akan lebih baik jika jatuh ke tangan Du Wang, mungkin masih ada peluang. Bagaimanapun, Raja Du lebih rakus akan uang, dan dia punya uang di tangannya. Untuk sesaat, dia ingin mengirimkan transmisi suara untuk bertanya pada Du Wang, bisakah dia membeli nyawanya dengan uang. Saya tidak tahu jika Anda memberikan tambahan 100 juta kati batu roh berbutir biru dengan kemurnian tinggi, apakah Du Wang akan tergoda. Tapi sayang sekali Du Wang tidak tahu di mana dia berada, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengirimkan suara itu ke Du Wang. Jauh di atas langit, tersembunyi di balik awan adalah Raja Hades yang super sejati. Hanya kekuatan Raja Super Sejati yang dapat menembus batasan penerbangan STYX. Dan Raja Super Sejati ini tidak lain adalah Raja Du. Tidak lama setelah Ming Li keluar, dia menyelinap keluar dengan tenang. Dia adalah Raja Super Sejati, jauh lebih kuat dari Raja Sejati yang baru dipromosikan. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia secara alami melewati Raja Sejati yang baru dan mengejar apa yang disebut Lucky selangkah lebih cepat dari jadwal. Dia juga mengamati Lucky dengan cermat, dan tidak menemukan kekurangan pada Lucky, jadi dia membodohi Lucky dengan Styx. Benar saja, saat Lucky jatuh ke sungai Styx, warna aslinya terungkap. Pada saat itu, wajahnya membiru, dan dia hampir tidak bisa menahan tamparannya. Namun, Raja sebenarnya dari rumah Tuan Dunia Bawah akan segera tiba, dan masih ada neter chestnut yang tergantung di belakangnya. Akan sangat merepotkan baginya untuk bergerak saat ini. Lucky adalah pemalsuan yang keji, dia curang untuk membeli tulang harta karun, bahkan jika dia mati 100 kali, itu tidak cukup untuk menutupi amarahnya. Tapi masalahnya, dia tidak boleh membiarkan orang tahu kalau dia ditipu. Jika tidak, dia akan kehilangan muka dan diejek oleh Raja Sejati Transcendent lainnya, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dia terima. Jika dia memenggal kepala Lucky, semua saksi akan dibungkam, Raja Sejati itu bahkan akan membunuh Ming Li. Raja yang sebenarnya itu baik-baik saja, jika kamu membunuhnya, kamu akan membunuhnya, tetapi Ming Li tidak bisa membunuhnya. Tapi sangat mustahil baginya untuk melepaskan Lucky. Ras manusia bercampur di Gua Neter, dan saya tidak tahu berapa banyak rahasia Gua Neter yang telah terungkap. Bagaimana Lucky bisa hidup kembali? Hanya saja tidak benar untuk bergerak sekarang, atau tidak bergerak, dan tidak mungkin membiarkan Ming Li melihat Lucky.
Dia ingin menyelamatkan mukanya, Lucky bisa mati, tapi dia tidak bisa hanya duduk diam pada kenyataan bahwa Lucky adalah ras manusia. Jadi, dia berada dalam dilema, cukup rumit. Dia menatap Styx sejenak, dan tiba-tiba dia punya rencana. Dia segera berseri-seri dengan gembira, dan mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen yang bersembunyi di Styx. Menyelamlah ke dasar sungai Styx, ikuti sungai hingga ke bawah, dan Anda akan mampu mengatasi kesulitan. Lu Chen menyeret Linghua untuk menyelinap ke dasar sungai. Dia tidak tahu kapan Du Wang akan membunuhnya, tapi dia tiba-tiba menerima transmisi suara dari Du Wang, dan dia terkejut dan gembira. Hal yang membahagiakan adalah, dari nada bicara Raja Du, dia secara alami tidak bermaksud membunuhnya, tetapi diam-diam membantunya melarikan diri. Anehnya, Du Wang mengetahui bahwa dia adalah ras manusia, dan dia masih bisa melepaskannya. Tidak akan ada konspirasi dalam hal ini, bukan? Saat ini, tidak akan ada kue di langit, hanya jebakan. Namun, dia tetap harus mengikuti perkataan Raja Du, meskipun itu jebakan, dia harus menginjaknya. Mungkinkah dia berani melayang ke permukaan? Di luar sungai, nafas Raja yang sebenarnya begitu menakutkan, sehingga Raja yang sebenarnya telah menyusul. Dia harus menggunakan air sungai Styx untuk menutupi seluruh auranya, lalu dengan patuh mendengarkan perkataan Raja Du, dan menyusuri sungai, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Lari ke sini, nafasnya hilang, dan orangnya hilang. Di tepi sungai Styx, Raja sejati mengejar ke sini, tidak bisa menahan cemberut, dan melihat sekeliling. Tidak lama kemudian, Ming Li tiba dengan tergesa-gesa, kehabisan nafas, dan lari yang ekstrim membuatnya sedikit kewalahan. Di mana orang-orangnya? Ming Li juga mengetahui situasi ini, dan bertanya dengan cepat, aku bahkan tidak punya nafas, jadi tidak akan hilang begitu saja. Tidak, dia ada di sungai Styx, dia pasti berada di dasar sungai. Raja yang sebenarnya menatap Styx, dan berkata, meskipun auranya rusak, bukan berarti dia menghilang. Saya menemukan masih ada sisa auranya di atas Styx. Sial, Styx memiliki energi yin dan yang, kita tidak bisa memindahkannya dan menemukan seseorang. Mendengar hal tersebut, Ming Li tercengang, sungai Styx panjangnya miliaran mil, menemukan seseorang seperti mencari sebutir pasir. Apalagi sungai Styx sempit di bagian hulu dan lebar di bagian hilir, serta kedalaman sungai bisa mencapai ratusan mil. Sesampainya di sini, lebarnya sudah lebih dari 100 mil, dan arusnya sangat deras. Jika Lu Chen berada di dasar sungai, dia tidak tahu seberapa jauh dia akan terhanyut oleh arus. Xingxi, ikuti kecepatan air untuk berpatroli. Aku akan pergi ke sungai Ming untuk mencari seseorang, dan aku pasti bisa menemukan Lu Chen itu. Raja yang sebenarnya terjun ke sungai Styx, langsung ke dasar sungai. Ming Li tidak banyak bicara, sesuai dengan kecepatan aliran sungai, dia berlari sepanjang tepian, menjaga permukaan sungai untuk mencegah Lu Chen menemukan celah dan berlari keluar. Tetapi arus di dasar sungai bahkan lebih deras, dan Raja yang sebenarnya jatuh ke dasar sungai, jadi dia hanya bisa mengikuti arus dan mencari Lu Chen. Ada energi yin dan yang di sungai Styx, dan terdapat banyak perlawanan. Kecepatan lari siapapun akan melambat, dan kecepatan tercepat adalah mengikuti arus sungai. Ming Li berlari di tepi sungai, dan Raja yang sebenarnya mengalir di dalam air. Setelah 1 jam penuh, Ming Li berlari sejauh 1 miliar mil dengan santai, tetapi tidak melihat Lu Chen mengambang di permukaan air. Tapi Raja yang sebenarnya muncul ke permukaan air dan bertanya pada Ming Li, apakah mereka muncul? Saya tidak melihatnya, ada apa di bawah sana? Ming Li bertanya balik. Kamu tidak dapat melihat siapapun di bawah air. Raja yang sebenarnya menggelengkan kepalanya, dan berkata, aliran air sungai Styx sangat cepat, dan diberkati dengan energi yin dan yang. Bahkan aku tidak bisa mundur, dan dia bahkan lebih mustahil lagi. Jika ada adalah bukan kebetulan, dia pasti ikut turun bersama aliran air. Hilir, ayo lanjutkan, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri ke hilir. Setelah itu, salah satu dari 2 hantu berlari di tepi sungai, dan yang lainnya melayang di air, mengejar mereka sepanjang jalan. Bagus sekali, jauh di atas langit, di tengah awan, mata Raja Du menyala-nyala, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia mengikuti kecepatan air, dan dia berada di ketinggian, dengan tingkat yang tinggi, berkultivasi, dan dia dapat melihat Lu Chen di dasar sungai dengan jelas, dan menyeluruh. Mustahil bagi Lu Chen untuk lepas dari kendalinya.
Rencananya adalah membodohi Lu Chen agar turun ke air, bukan ke permukaan, sampai ke ujung hilir sungai Styx. Dan Lu Chen sangat patuh dan kooperatif, dan selalu hanyut mengikuti arus. Kalau tidak puas pasti ada hantu. Saat Lu Chen sampai paling hilir, hehe. Saat ini, di bawah sungai Styx, sungai mengalir deras, secepat kilat, dan dalam sekejap mata, mengalir ribuan mil tanpa henti. Lu Chen, semakin jauh ke hilir, semakin cepat arusnya. Kapan kita bisa sampai ke darat? Linghua tidak tahan lagi, dia mengirimkan suara seperti ini. Tenanglah, Raja Du menyuruh kita pergi ke sungai, jangan berhenti, jangan muncul, cepat atau lambat kita akan keluar dari bahaya. Lu Chen berkata begitu sambil menarik Linghua ke bawah sungai. Apakah kamu percaya pada Raja Du? Tidak percaya. Kalau begitu kamu masih melakukan apa yang dia katakan. Tentu saja akan dilakukan, karena hanya Styx yang bisa menyelamatkan kita. Petik 2 petik 2. 1 jam lagi berlalu seperti ini, dan mereka berdua akhirnya dilarikan ke hilir sungai Styx, yang juga merupakan ujung hilir sungai Styx. Di ujung hilir, terdapat lubang hitam besar dengan radius ribuan mil, yang tanpa ampun melahap sungai Styx yang megah. Karena adanya lubang hitam besar, aliran air di hilir Styx menjadi semakin deras, dan pusaran besar terbentuk di dasar sungai. Pusaran air itu menstimulasi energi yin dan yang ada di mana-mana di sungai Styx, membentuk kekuatan pengurungan. Namun benda apapun yang masuk ke hilir akan terkurung, dan tidak bisa lagi keluar dari sungai Styx, dan hanya bisa mengikuti sungai Styx menuju lubang hitam besar. Bahkan jika raja sebenarnya yang mengejar Lu Chen di dalam air buru-buru meninggalkan sungai Styx dan pergi ke darat ketika dia mencapai bagian hilir, dia tidak berani terus mengejarnya, jangan sampai dia ditangkap olehnya. Bahkan raja yang sebenarnya tidak berani mencobanya sendiri, orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan pemenjaraan ini. Saya tidak dapat menemukan siapapun, dan saya tidak dapat mengikuti lagi, jika tidak saya akan dipenjara. Setelah raja yang sebenarnya datang ke darat, dia berkata tanpa daya. Semuanya berada di hilir, dan saya belum melihat siapapun yang datang. Bukankah anak ini ada di sungai Styx? Ming Li menatap ke depan Ming He dengan keraguan di wajahnya. Lagi pula, tanpa melihat Lu Chen secara langsung, seseorang tidak dapat 100% yakin bahwa Lu Chen ada di sungai Styx. Sebelumnya, ada 2 sisa aura di sungai. Bukankah mereka memasuki sungai Styx? Bagaimana menjelaskan kesalahan aura? Raja yang sebenarnya menatap lubang hitam besar seperti monster di kejauhan, dan berkata, namun, jika mereka masih di sungai, mereka sudah habis, mereka pasti sudah memasuki jangkauan kekuatan kurungan, dan kemudian mengikuti sungai. Styx akan ditangkap oleh lubang hitam besar, melahapnya, dan akhirnya mati tanpa tempat untuk menguburkannya, tidak akan pernah terlahir kembali. Ya, selama mereka berada di Styx, mereka mati. Ming Li mengangguk, dan berkata dengan menyesal, sayang sekali, cantik itu kecantikan akan berubah menjadi tragis. Ming Zi, tidak akan lama lagi kamu akan menjadi raja sejati, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar di masa depan. Raja yang sebenarnya memandang Ming Li, dan berkata lagi, Guru Ming menaruh harapan besar padamu, kamu harus fokus pada kultivasi, dan memblokir hal-hal yang tidak relevan secara langsung. Aku punya caraku sendiri dalam melakukan sesuatu, aku tidak membutuhkanmu untuk berkhotbah. Ming Li melotot pada raja yang sebenarnya, dan berhenti membicarakan topik ini, tetapi memikirkan masalah lain, tidak apa-apa jika Lu Chen meninggal di Ming He, tetapi jika dia melarikan diri daripada tinggal di Ming He, maka yang besar. Maksud Ming Zi adalah Lu Chen mungkin menggunakan tipuan untuk mengalihkan harimau itu dari gunung. Ekspresi raja yang sebenarnya membeku. Lu Chen licik dan punya banyak trik. Jika dia dengan sengaja meninggalkan sisa di sungai dan menarik perhatian kita ke Styx, itu mungkin. Kata Ming Li, tetapi bagaimana dia bisa kehilangan napas secara tiba-tiba? Raja yang sebenarnya bingung. Ming Li tidak punya solusi untuk pertanyaan ini, karena dia juga tidak tahu. Apakah kamu menemukan seseorang? Pada saat ini, sesosok tubuh turun dari langit dan mendarat tepat di depan Ming Li. Raja Du. Ming Li terkejut, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah kamu di hulu, mengapa kamu ada di sini? Kamu bilang raja ditipu oleh umat manusia, jadi raja harus datang dan melihat, apakah Lucky ras manusia? Du Wang berkata dengan ringan, aku bersumpah demi Tuhan, Lucky adalah manusia Lu Chen.
Mingli menepuk dadanya dan berkata, tidak ada gunanya bersumpah, kamu harus punya bukti, bahwa Lucky ke raja ini. Kata Raja Du, ini, Lu Chen mungkin berada di hilir, dan dia tidak dapat menangkapnya. Mingli sedikit malu, dia tidak menangkap siapapun, bagaimana dia bisa membuktikannya kepada Raja Du. Maksudmu, tidak ada bukti kematiannya. Duwang memandang Mingli dengan ringan, dan berkata lagi, jika demikian, kamu memfitnah raja ini. Mingli tidak berani, hanya saja. Sebelum Mingli selesai berbicara, Duwang langsung menyela, hanya apa? Kecuali kamu membawa Lucky ke sini dan membuktikan bahwa dia adalah ras manusia, maka Lucky adalah anggota dari klan Ming. Dengan tingkat kultivasiku yang begitu tinggi, jika aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu, bukankah raja ini hanya lelucon? Petik 2. Itu Lucky akan ditelan oleh lubang hitam besar, dan dia akan segera mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Bagaimana saya bisa membesarkannya? Mingli berkata tanpa daya. Mengapa kamu mengatakan bahwa Lucky akan tenggelam ke bawah sungai Styx? Kamu melihatnya memasuki sungai Styx dengan matamu sendiri. Duwang bertanya, itu tidak benar. Nafasnya tiba-tiba terhenti, tapi masih ada sisa di permukaan sungai yang belum hilang. Mingli berkata lagi, jadi, menurutku dia bersembunyi di sungai Styx dan tidak berani keluar sampai dia memasuki jangkauan kekuatan penjara. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu tidak cukup untuk membuktikannya. Duwang mencibir, dan berkata lagi, bagaimana jika Lucky tidak memasuki sungai Styx, tapi pergi ke tempat lain? Kemungkinan ini tidak tinggi. Jika dia pergi ke arah lain, saya bisa merasakan nafasnya. Raja yang sebenarnya juga berbicara. Menghalangi nafas tidak berarti memasuki Styx, jika ada cara lain, itu bisa diblokir. Duwang berkata lagi, misalnya, pil Yingxi. Pil nafas tersembunyi tidak mungkin menghalangi semua nafas, akan selalu ada sinar nafas yang bocor, dan sulit untuk lepas dari induksi saya. Raja yang sebenarnya berkata lagi, di bawah raja yang sebenarnya, pil nafas yang tersembunyi itu efektif. Tetapi tidak banyak berpengaruh ketika bertemu denganku. Bagaimana jika seseorang memiliki semacam senjata ajaib teleportasi yang kuat, yang dapat berpindah sejauh 1 juta atau ratusan ribu mil dalam sekejap? Kata Raja Du, ini mungkin. Mendengar ini, raja yang sebenarnya tercengang, dan harus mengakui bahwa memang ada senjata ajaib di dunia ini. Jadi, kamu yakin Lucky 100% ada di Styx? Itu hanya imajinasi dan tebakanmu, mungkin dia sudah kabur. Duwang mendengus, dan berkata lagi, Lucky adalah seorang pengusaha, sangat kaya, dan tidak mengherankan jika dia bisa membeli senjata ajaib teleportasi. Jika Lucky tidak memiliki hantu di hatinya, lalu mengapa dia lari saat kita mengejarnya? Mingli berkata, jika Lucky adalah anggota klan Ming, dia tidak perlu takut sama sekali pada kita, apalagi lari dari kita. Logika macam apa ini? Anda sedang membayangkan, atau dengan kata lain, fantasi, sama sekali tidak realistis. Cobalah untukmu, kamu tiba-tiba mengetahui bahwa kamu sedang diikuti oleh orang kuat dengan niat yang tidak diketahui. Apakah kamu takut? Apakah kamu berlari atau tidak? Pertanyaan retoris Raja Du membuat Mingli terdiam di tempat, tidak dapat membantah. Duwang, kamu menyiratkan bahwa Lucky tidak ada di Styx. Tahukah kamu bahwa Lucky telah pergi ke tempat lain? Raja yang sebenarnya tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Aku tidak tahu, tapi aku pernah melihat liontin giok tergantung di pinggang Lucky. Liontin giok itu memiliki kekuatan teleportasi. Itu jelas merupakan senjata ajaib untuk teleportasi. Duwang datang segera setelah dia membuka mulutnya, dia pasti jenius dalam bermain-main. Sialan, Lu Chen memindahkan liontin giok itu, jadi dia pasti memindahkannya. Aku termasuk dalam rencananya untuk mengalihkan harimau itu menjauh dari gunung. Mendengar ini, Mingli terkejut, buru-buru menoleh, dan melihat ke arah gunung Zhenming. Dia mendapatkan tulang bangau Suandan dan menyuruh kami pergi, jadi dia harus segera meninggalkan gua. Jika itu masalahnya, pastikan untuk menghentikannya dan jangan biarkan dia melarikan diri dari gua Nether. Raja yang sebenarnya juga sedang terburu-buru. Raja Du, Lucky itu benar-benar ras manusia, aku mohon kamu menghentikannya. Mingli menoleh ke belakang lagi dan menatap Duwang. Raja ini pernah berkata bahwa Lucky adalah klan Ming, bukan ras manusia. Jika kamu tidak percaya padaku, kejar dia sendiri. Duwang mendengus dingin, dan berkata, terlebih lagi,
raja ini tidak akan meninggalkan Styx, jadi kamu bisa melakukannya sendiri. Bahkan jika Duwang tidak bergerak, Mingli tidak punya pilihan selain mencari jalan sendiri. Jika Lu Chen ingin meninggalkan Gua Nether, dia harus pergi ke arah Gunung Zhenming, dan kamu harus mengejar ke sana. Jika kamu tidak melihat Lu Chen di sepanjang jalan, jangan khawatir, kamu hanya perlu terbang dengan kecepatan tercepat, dan kamu akan mencapai pintu masuk Gunung Zhenming selangkah lebih maju dari Lu Chen. Tetaplah di jalan yang harus dilalui, dan ketika Lu Chen kembali ke Gunung Zhenming, kamu akan menangkapnya. Saya akan segera kembali ke Nethernes untuk mengerahkan pasukan dan bergabung dengan Anda sesegera mungkin. Bahkan jika saya tidak dapat menemukan Lu Chen, saya akan memblokir Lu Chen sampai mati di Gua Nether, sehingga dia tidak akan pernah bisa keluar. Setelah Mingli memerintahkan raja yang sebenarnya, dia dan raja yang sebenarnya segera meninggalkan Ming He dan pergi dengan dua cara. Saat Mingli pergi, Duwang menunjukkan senyuman licik dan ekspresi jijik. Sampel kecil, berani menuding raja ini, bukankah raja ini akan membodohimu sampai mati? Jika kamu ingin menemukan Lucky, kamu tidak akan pernah menemukannya seumur hidupmu. Karena umat manusia ini akan segera mati, dan tidak ada tempat untuk menguburkannya. Duwang tertawa, lalu mengedarkan energi aslinya, menerobos batasan penerbangan, membubung ke langit, dan terbang ke langit di atas hilir dan hilir sungai Styx. Lucky, oh, Mingli memanggilmu Lu Chen. Lu Chen adalah nama aslimu, kan? Raja Du melihat ke bawah dan melihat Lu Chen yang sedang berjuang di sungai yang bergejolak, jadi dia tersenyum dan mengirimkan suara, kamu telah memasuki jangkauan kekuatan kurungan, kamu dikutuk, dan perjuangan tidak diperlukan. Lebih baik mengapung-ap, bagaimana kalau beberapa kata sebelum mati? Tidak masalah. Setelah menerima transmisi suara, Lu Chen tidak lagi tinggal di dasar sungai. Dia menarik Lingua untuk bergegas keluar dari sungai, tetapi ditekan oleh suatu kekuatan. Hai, Lu Chen mendongak dan melihat Duwang Ling berdiri di udara, mengikuti arusnya, jadi dia tersenyum dan melambai halo. Hei saudari, kamu sekarat, sungguh kentut. Duwang mencibir, lalu menunjuk ke ujung sungai Styx, dan berkata kepada Lu Chen, lihat, masih ada lebih dari 1 juta mil sebelum kamu dibawa ke lubang yang dalam di tepi sungai Styx, jadi apa yang terakhir untukmu? Mari kita bicarakan, jika suasana hati saya sedang baik, mungkin saya akan melakukannya untuk Anda. Harapanku adalah Raja Du mau membantuku dan memancingku keluar dari sungai Styx. Lu Chen tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir, kekuatan yang memenjarakan di dalam air dibentuk oleh pertemuan energi yin dan yang kuat, bahkan raja ini tidak dapat berbuat apa-apa. Raja Du menatap Lu Chen, dan berkata sambil menyeringai, jika tidak, raja ini tidak akan menangkapmu, tetapi kamu memiliki tulang bangau dangsuan milik rajaku, dan raja ini masih ingin kembali. Tulang bangau dangsuanmu telah dijual kepadaku, itu milikku dan tidak ada hubungannya denganmu. Tapi Lu Chen berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan Mingli, jadi dia datang juga, jadi dialah yang mengikutiku tadi. Petik 2, itu benar, dia juga membawa raja sungguhan bersamanya, dan dia akan mencabik-cabikmu. Duwang berkata lagi, jika raja ini aku tidak menyebutkanmu, kamu pasti sudah ditangkap olehnya sejak lama, dan sekarang aku khawatir tidak akan ada tulang yang tersisa. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Alasannya kenapa aku melakukan ini adalah karena aku tidak ingin kamu jatuh ke tangannya. Petik 2, karena Mingli ada di sini, bagaimana dengan yang lain? Dia mengira kamu tidak ada di Styx, jadi dia pergi mencarimu di tempat lain. Apakah kamu bahagia? Saya tidak merasakan apa-apa, saya hanya merasa sedikit terkejut bahwa Anda benar-benar menyebut saya, dan tidak turun untuk membunuh saya. Petik 2, Anda adalah ras manusia. Menurut Anda apakah raja ini akan membiarkan kamu pergi? Menurutku Pangeran Du sangat baik. Bukan tidak mungkin membiarkanku seenaknya saja. Kau terlalu banyak berpikir. Bukannya raja ini tidak ingin membunuhmu, hanya saja tidak nyaman membunuhmu dengan tanganmu sendiri. Duwang tertawa, dan berkata lagi, jadi, raja ini hanya bisa menggunakan tangan Styx untuk membiarkanmu mengalir ke dalam lubang hitam besar itu, dan menghilang mulai sekarang. Itu hanya lubang hitam, tidak ada yang perlu ditakutkan, dan tidak akan mati. Lu Chen tersenyum, dengan ekspresi tidak setuju. Lubang hitam itu tidak menakutkan, apakah dia akan mati atau tidak, aku tidak repot-repot berdebat denganmu,
lagi pula, kamu akan mengalaminya. Duwang berhenti, lalu berkata sambil tersenyum, raja ini akan memberimu pengingat yang hangat, akan ada sekelompok hantu mematikan menunggumu di bawah lubang hitam. Cih, tidak ada yang perlu ditakutkan pada hantu, aku tidak pernah takut menjadi miskin. Lu Chen tersenyum. Kalau begitu tunggu saja hantu mematikan yang tak terhitung jumlahnya mencabik-cabikmu. Raja Du berkata, hantu. Lu Chen memiringkan kepalanya dan bertanya lagi, saya tidak tahu bagaimana roh-roh jahat itu dibudidayakan. Jika basis kultivasinya tidak tinggi, kekuatan tempurnya tidak kuat, atau saya akan menghajarnya hingga berkeping-keping. Roh-roh jahat itu memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, mereka semua adalah raja sejati setengah langkah, dan bahkan ada raja sejati yang melampaui yang duduk di kota. Duwang menjawab dengan penuh kemenangan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang yang digali Lu Chen untuknya, dan tanpa sadar mengungkapkan beberapa hal di bawah lubang hitam tersebut. Terima kasih Duwang, maka aku bisa yakin. Lu Chen tertawa. Apa lubang hitam itu? Apa yang ada di bawah lubang hitam? Siapa yang berada di bawah lubang hitam? Lu Chen mengetahui semua ini. Sebab, Xiao Qian dahulu kala mengatakan bahwa sungai Styx belum lengkap, dan bagian terakhirnya mengalir ke dunia bawah. Jadi, lubang hitam itu adalah tempat sungai Styx mengalir ke dunia bawah. Di bawah lubang hitam secara alami adalah dunia bawah, dan secara alami ada sekelompok prajurit hantu yang ditempatkan di bawahnya. Namun, yang tidak diketahui Lu Chen adalah, berapa tingkat kultivasi para prajurit hantu itu. Tidak ada keraguan bahwa ketika Lu Chen mengalir ke dunia bawah dari lubang hitam itu, para prajurit hantu yang ditempatkan di sana akan menganggapnya sebagai penyusup dan segera menyerangnya. Jika dia tidak mengetahui basis budidaya prajurit hantu, dia akan menjadi sangat pasif. Jika prajurit klan hantu itu semuanya adalah raja sejati, itu akan menjadi masalah besar. Tapi Duwang jatuh ke dalam lubangnya, dan mengambil inisiatif untuk mengakui tingkat kultivasi para prajurit hantu itu, yang pada dasarnya adalah raja sejati setengah langkah. Sekelompok raja sejati setengah langkah, Lu Chen tidak memperhatikan mereka, dan akan ada hantu jika mereka tidak khawatir. Sebenarnya, saat kamu jatuh ke dunia bawah, tubuhmu akan terkoyak seluruhnya. Mustahil bagimu untuk dicabik-cabik oleh sekelompok roh jahat hidup-hidup. Raja Du mengatakannya lagi. Mengapa? Lu Chen bertanya. Terlalu banyak energi yin dan yang berkumpul di lubang hitam, membentuk badai yin dan yang. Kekuatan badai itu begitu besar bahkan raja yang sebenarnya pun bisa dicekik sampai mati, apalagi kamu. Raja Du tersenyum, dan berkata lagi, jika bukan karena ini, kita Hades pasti sudah melewati lubang hitam dan memasuki dunia bawah bersama pasukan kita.